Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di sini dalam rangka diseminasi pembelajaran budaya positif modul 1.4 dari saya sebagai calon guru penggerak yang bersembilan. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Terima kasih yang terhormat kepada Bapak dan Ibu guru yang telah hadir di sini, yang telah meluangkan waktunya untuk datang di acara ini. Ya, di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Mangunjaya. Ya, tentunya Bapak Ibu semua udah kenal sama saya ya. Saya Karina Barliani dari SMK Negeri Mangunjaya. Di sini saya akan melakukan pengibasan dari pembelajaran modul 4 yang telah saya pelajari di dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini, yaitu mengenai budaya positif ya, yang di dalamnya ya konsep budaya positif ini ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, juga ada nilai-nilai kebajikan, lalu ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Coba semuanya Bapak Ibu saya minta untuk berdiri. Coba. Ibu Rizka bisa bantu saya, ya. Ini untuk melatih konsentrasi kita akan melakukan speaking dengan suite perkalian. Contoh, Bu Rizka ini bisa ini ya. Jadi tangannya kan kalau suite kayak gini ya, kertas betul ini suite-nya pakai angka, pakai tangan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 jari ini ada 5 jari saya, lalu ada 5 jari Ibu Rizka. Kita kalikan. Ya, lalu yang misalnya begini contoh ya. Coba 1, 2, 3, 4. Siapa nih yang duluan? Ya, saya menyebutkan hasilnya. Jadi tangannya gini ya, tangannya jangan gini. Kalau gini kan agak gak kelihatan tuh dari sini. Nah, tapi kalau gini kan kelihatan ya. Ya, gimana ya? Kita bisa tolong itu dibantu saya untuk melihat siapa sih yang duluan. Nah, gitu. Nanti yang duluan akan melaju ke babak selanjutnya. Ya. Coba ya, tangannya di belakang kepala semuanya, yang kanan. Konsentrasi ya. 1, 2, 3. Belum ada? Belum. Dari Bu Ika dan Bu Aida? Dari Bu Aida dan Bu Yulia? Oh, barang masih draw. Dari Pak Dita dan Bu Aji? Pak Dita, oke. Pak Dita depan. Coba? Bu Aida, Pak Bu Aida coba ke depan. Dari sini? Betul, coba ke depan. Nah, maju lagi ke depan. Kita nantikan ini ya, yang masih draw. Coba. Tanding lagi, ayo benar ke depan. Masih lagi. Ya, ini berarti tinggal 2 ya. Coba. Ayo, ini coba lagi kita ini. Ya, 1, 2, 3, 4. 2, 1. Bu Ika, Umi ke depan nih. Ya, satu lagi itu masih jauh. Nggak apa-apa, itu nanti ada bonusnya lawannya. 1, 2, 3, 5. Oh ya. Coba yang
ada guru matematika 2, wow, di depan. 1, 2, 3. Hop. Umi, Bu Aida, lalu? Oh iya, oke. Yang benar masih di depan. Berarti Bu Yunia. Ya. Coba yang di home paper dulu. Home paper. Home paper dan brand. Oh, berarti Umi menunggu lebay Umi. Ya, coba. Ya. Mulai ya, konsentrasi ya. 1, 2, 3. Mana yang duluan ya? Bareng ya? Bareng ya? Sekali lagi. 1, 2, 3. Iya, duluan dulu. Iya. Mangga, Bu Yani. Aduh. Benar-benar ya antara guru matematika dan guru matematika finalisnya ya. Oke. Coba. Ayo. Siap semuanya? Siap ya? Umi siap? Bu Nur siap? Oke, kita hitung bersama. 1, 2, 3. Masih draw ya. Lagi. 1, 2, 3. Benar-benar sulit ini guru matematika. Benar-benar sulit ya. Coba sekali lagi, ayo. Coba angkanya yang banyak aku gitu. 1, 2, 3. Oh iya, ya berarti bagaimana? Sudah agak konsentrasi? Ya, dilanjut ya. Ya, tadi kan sudah mengenai paradigma, miskonsepsi, juga disiplin positif ya. Sekarang saya akan menerangkan mengenai kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Ada yang tahu? Ya, Pak Richard, gimana? Makan. Lalu pakaian, tempat tinggal, ya, kasih sayang, iya, betul. Ya, bisa dilihat di depan. Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan segala sesuatu yang akan kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, jadi intinya kebutuhan dasar manusia itu merupakan hal yang terlebih dahulu harus dipenuhi supaya kita bisa bertahan dan melanjutkan hidup kita. Ya, tadi apa saja? Bu, ada makan, ada kasih sayang, ada pakaian, lalu ada tempat tinggal. Oke, coba kita lihat. Ada 5 ya kebutuhan dasar. Ada penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup. Kenapa bertahan hidup ini ada di tengah-tengah di antara yang 4 ini? Pokok. Ya, karena untuk bisa mendapatkan kesenangan, untuk bisa mendapatkan kebebasan, dan untuk bisa mendapatkan penguasaan dan kasih sayang, tentunya harus hidup dulu. Kumaha untuk hidup pada mendapatkan kesenangan ogenan? Kumaha bisa diberikan kasih sayang kalau tidak hidup? Ya, jadi kita harus bertahan hidup dulu. Makanya ini ada di lingkar paling tengah, paling pokok. Ya, bukan paling pokok maksudnya yang pertama, tahap pertama. Jadi kalau udah hidup baru kesananya ya. Nah, kita jelaskan lagi. Benar tadi ya, Bu ada makan, Bu ada tempat tinggal. Nah, di bertahan hidup seperti apa sih bertahan hidup itu? Jadi kebutuhan manusia supaya bisa mempertahankan hidupnya.
Jelas makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu merupakan hal pokok supaya kita bisa bertahan hidup. Ya. Setelah itu, tadi kata Gubernur Hasanah, kasih sayang. Betul, itu merupakan kebutuhan hidup manusia. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Jadi manusia itu perlu rasa diterima, perlu dipedulikan, perlu untuk berbagi, bekerja sama, dan menjadi bagian dalam kelompok itu perlu, ya. Yang ketiga ada penguasaan. Penguasaan di sini berkaitannya dengan harga diri, ya. Kebutuhan mempertahankan harga diri, kebutuhan mempunyai harga diri, kebutuhan keinginan untuk dianggap, ya. Itu butuh. Semua orang ingin dirinya dianggap. Lalu untuk memimpin, untuk berprestasi, untuk diakui, semua orang ingin diakui, semua orang ingin didengar. Jadi itu maksudnya ke penguasaan. Lalu yang keempat ada kebebasan. Kebebasan di sini yaitu mandiri. Tiap orang mempunyai ciri mandiri masing-masing, ya. Lalu ada memiliki pilihan. Jelas setiap orang pasti mempunyai dan benar ingin untuk memilih pilihannya sendiri. Lalu mencoba hal yang baru dan mampu mengendalikan arah diri. Nah, itu maksudnya ke dalam kebebasan. Apakah perlu? Perlu. Apakah manusia, kan kita tuh sebagai manusia kan ya, mana ada sih manusia yang tidak mempunyai pilihan? Sekecil apapun itu, manusia itu berhak untuk memilih. Ya. Lalu ingin pilihannya itu misalnya bisa terwujud. Lalu yang terakhir kesenangan, ya. Apakah ini kebutuhan manusia? Ya, ini kebutuhan dasar hidup manusia. Manusia itu butuh senang. Baik itu bisa didapatkan misalnya dari bermain, dari humor, dari antusiasme, dari tertawa, dari traveling, dari healing. Itu maksudnya ke dalam kesenangan. Kunaon sih butuh healing? Ya kan kita butuh kesenangan. Kita teh ingin senang, bukan berarti ingin kita senang-senang, harus senang-senang yang pura-pura seperti apa. Bukan seperti itu juga, karena tiap orang mempunyai tingkat kesenangan masing-masing. Ya, itu mengenai kebutuhan dasar hidup manusia. Coba sampai sini. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Apakah lanjut? Menambahkan boleh. Ada mic-nya? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada. Itu ada dari 5 kebutuhan dasar sangat menarik kesenangan. Iya, kesenangan. Kita sebut tadi ingin senang. Iya. Padahal Allah sudah menciptakan dua ini yang berbeda. Kita ada kesenangan, senang ada juga duka. Nah, untuk kesenangan seperti saya dengar dari guru saya, selain yang tercantum di sini, ada 3 hal yang membuat orang senang. Iya. Boleh saya sampaikan dulu? Oh, boleh. Satu, melihat yang hijau-hijau. Iya, hijau-hijau. Iya. Itu ibarat tanggul water katanya. Iya. Dan saya juga tidak pernah. Iya. Yang kedua, melihat yang bagus-bagus, yang cantik-cantik, yang Iya. yang cantik seperti yang di depan. Iya. Dan yang ketiga, melihat air yang bergelombang. Iya. Makanya aku cari sesuatu kiranya terlalu. Dalam artian memenuhi 5 kebutuhan, salah satunya kesenangan. Iya. Yang saya simpulkan, yang pertama lihat yang hijau, yang Iya. kedua melihat yang bagus-bagus. Iya. Allahu jamil yuhibbul jamal. Masya Allah. Kalau itu kita senang melihat yang indah-indah, itu sangat tersuka. Iya. Dan yang ketiga melihat air bergelombang dan membuat kita senang. Demikian mudah-mudahan tidak. Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Ibu Bayu. Iya betul ya Bu ya, dan ada tambahan melihat yang cantik-cantik, yang indah-indah, melihat yang hijau-hijau, lalu melihat air bergelombang. Ya, mungkin tadi saya kurang spesifik. Tadi saya menganalogikannya healing. Bisa ya kita mah pada beralam.
bisa. Melihat alam yang indah itu bisa. Ada malahan orang yang senangnya tuh saya ke mall, lebih senang ke mall daripada ke alam, karena dengan di mall tuh melihat yang bagus-bagus yang indah-indah itu juga bisa. Itu merupakan kebutuhan kesenangan juga gitu ya. Ada melihat air bergelombang, ada yang ke alam melihat sungai, ada yang ke laut, itu masya Allah sekali ya Bu ya buat kita ya. Ya dilanjut saja ya. Selanjutnya, nah ini nih perilaku motivasi perilaku manusia ya. Sebenarnya motivasi perilaku hidup manusia itu apa sih ya? Jadi serangkaian sikap yang mempengaruhi gitu ya, yang mempengaruhi untuk mencapai tujuannya. Sebenarnya motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Kita kan mengerjakan itu untuk apa sih? Yang kedua, tingkatan kedua ada untuk mendapatkan imbalan atau mendapatkan penghargaan dari orang lain, ya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira dari 3 motivasi perilaku manusia ini, mana yang tingkatan 1, tingkatan 2, dan tingkatan yang paling tinggi? Kira-kira yang mana? Yang pertama bisa dari mana? Mendapat imbalan. Ya, dari Guru Aida mendapat imbalan. Lalu kemana lagi? Juga paling rendah. Lalu kemana urutannya? Ketidaknyamanan. Lalu terakhir yang bagus menghargai yang ini ya. Ya. Ada pendapat yang berbeda? Apakah ada pendapat yang berbeda? Ya, kalau kata menuliskan cara yang menghindari hukuman. Yang kedua kemana? Imbalan. Yang ketiga? Iya. Sebenarnya ya untuk yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dengan mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain itu memang agak-agak tipis ya. Tapi kalau menurut teori ya, kalau menurut teori yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Jadi orang teh melaksanakan dia karena sering dihukum, menghindari hukuman, tidak mau dihukum. Membatasi itu membatasi kita kenyaman. Ya. Yang kedua, menghargai penghargaan dari orang lain. Nah, penghargaan dari orang lain di sini kan bisa bermacam ya. Ada yang imbalan, ayah yang dihargai gue. Ya, jadi ini setingkat lebih di atas dari menghindari hukuman. Tapi ini dua-duanya sama masih di bawah karena mengandalkan dari luar, ekstrinsik ya, jadi bukan dari diri sendiri. Jadi ngerjakan sesuatu teh karena ada nama, karena ini, karena itunya, jadi bukan menghargai diri sendiri. Nah, yang lebih itu ya, yang lebih tinggi ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau ini mah dari motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri ya. Jadi kalau misalnya sudah tertanam motivasi untuk menjadi yang 3 ini, jadi kita melakukan sesuatu itu memang karena diri sendiri, jadi ikhlas ridholillahi ta'ala, karena memang itu kita harus begini dari bukan karena, tapi kita teh manusia ya, kita tidak memungkiri, jangankan ibu-ibu, bapak-bapak semua, saya juga kadang dalam misalnya tempat kimau mau dikerjakan kadang sisi seperti itu ada saja ya kan, kita juga tidak serta-merta tidak gitu, manusia nominalnya, tapi memang tingkatan yang lebih tinggi ada di sini. Karena kalau misalnya motivasinya udah dari dalam diri ya, tentu untuk mencapai disiplin positif dan budaya positif itu akan bisa lebih mudah. Kenapa? Ya karena dari dalam diri sendiri, bukan dari paksaan orang lain mengerjakan sesuatu karena untuk diri sendiri. Jadi tos sadar itulah dirinya, tos sadar payun waktu di sana motivasinya udah intrinsik ini, ya, Bapak Ibu.
Selanjutnya, nah, ada 5 posisi kontrol guru. Untuk mewujudkan budaya disiplin tadi, ada 5 posisi kontrol guru. Guru sebagai penghukum, lalu ada guru sebagai pembuat rasa bersalah, lalu ada guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu sudah ada di posisi yang mana nih? Kadang-kadang kita secara tidak sadar ya Bu ya, kadang-kadang secara tidak sadar ingin mana ideal sebagai guru teh, cuman kan kadang di lapangannya aduh kita tidak bisa mengontrol yang ini nih, tapi ya itu kembali lagi kepada kita ya, bagaimana untuk menyiasatinya. Yang pertama, guru sebagai posisi penghukum. Kira-kira ada yang bisa memberi pendapat apa sih guru sebagai posisi penghukum di sini? Mengarahkan, membentak, penyebabnya kenapa seperti tadi, misalnya apa di sekolah karena punya kesalahan apa sepatunya basah, tidak punya sepatu, nah itu kan lebih apa ya, biaya itulah. Iya, jadi penghukum itu lebih ke gini ya, jadi akhirnya tuh ke hukuman, punishment, ya. Padahal kan seharusnya kalau misalnya menurut filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara kan pembelajaran itu harus berpihak kepada murid, ya, berhamba kepada anak. Nah, kalau penghukum itu identik dengan hukuman. Bisa enggak kita tuh bukan hukuman, tapi lebih ke konsekuensi, ya. Kalau hukuman mah kan bersifat satu arah, lamun. Ya, bersifat arah bersifat punishment, bersifat hukuman. Jadi nanti akan berdampak ke anak teh. Jadi ya mending kalau muridnya anaknya sadar ya. Tapi kan ada murid misalnya dampak negatif dari guru sebagai penghukum itu, misal ada murid yang menyimpan dendam, menyimpan trauma, menyimpan rasa malu karena harga dirinya merasa jatuh harga dirinya karena dihukum itu, ya. Itu kalau posisi kontrol guru sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kira-kira seperti apa nih yang guru sebagai pembuat rasa bersalah? Coba. Jadi gini ya, kadang kita juga sebenarnya tidak mau untuk menyalahkan murid ya, menyalahkan teman gitu. Jadi kalau guru pembuat rasa bersalah ini jadi gimana ya? Tidak membentak seperti menghukum, tenang, tapi menusuk gitu. Jadi membuat anak itu berpikiran, merasa berkecil hati. Jadi kata-katanya kata-kata tenang, kita misalnya kita gini. Nak, tolong bawakan buku paket ini di perpustakaan. Yang ini ya bukunya. Pergilah anak ke perpustakaan. Balik lagi, ini bukunya. Kan misalnya anak itu salah bawa buku. Nah, kan kadang kalau misalnya kita tidak kontrol, kadang kan ibu dan tos iwarang, kan tos beberapa kali pelajaran teh buku teh nu ieu. Nah, lepat-lepat deui nya buku teh. Kan tos beberapa kali ibu teh ngawal kosan buku teh nu ieu. Nah, ina tos 3 minggu belajar lepat kene wae nya buku teh. Nah, itu secara tidak langsung kita itu udah menjadi pembuat rasa bersalah loh kepada anak, ya. Jadi itu teh dampaknya teh ke anaknya jadi gimana ya? Anak merasa minder, rendah diri. Aduh, ya udah salah wae, aduh
mundur gitu ya. Jadi tidak dianjurkan ya Bu ya. Yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Kira-kira gimana nih sebagai teman? Lebih gimana Bu? Seperti memposisikan bahwa guru itu sebagai sahabat. Lebih nyaman merangkul. Ya. Kadang-kadang kalau kebablasan anak juga jadi Melunjak gitu ya, melunjak. Iya betul Bu. Ya jadi posisi kontrol guru sebagai teman memang ada baiknya ya dalam menumbuhkan budaya positif. Jadi baiknya itu kita bisa merangkul, lebih merangkul anak, dan anak pun cenderung akan lebih open terhadap kita. Jadi gimana ya? Gimana kita dengan teman gitu ya? Jadi nama-namanya juga dengan teman lebih terbuka, lebih merasa terangkul. Jadi kenapa anak bisa merasa terbuka? Karena anak merasa terangkul oleh kita. Tapi jangan salah, setiap posisi kontrol ada dampaknya. Benar tadi kata Ibu Yunia, kalau misalnya kebablasan, anak itu bisa melunjak. Yang pertama bisa melunjak, yang kedua anak menjadi ketergantungan. Itu yang tidak diharapkan. Ketergantungan itu kumaha, ada aku cakapnya Cibunur Aida, jadi bercerita orang teh nyaman Cibunur Aida, sareng guru sanes mah henteu. Ada kan yang seperti itu? Ya, itu diantaranya dampaknya selain anak yang melunjak tadi, ya. Yang keempat ada posisi guru sebagai pemantau. Mari sebentar. Pemantau. Kalau pemantau di sini, jadi berdasarkan apa ya? Berdasarkan bukan data sih. Jadi sesuai dengan peraturan. Jadi kalau begini harus begini. Ya, itu sebagai pemantau. Jadi mengontrol murid itu berdasarkan data. Kalau misalnya ini suka apa ya? Jadi gini ya. Jadi dampaknya tuh kalau misalnya guru sebagai pemantau aja gitu, jadi anak juga akan berbalik jadi pemantau. Jadi misalnya nanti, oh dari guru itu mah gitu, berarti ngerjain soalnya asal gue. Karena kan kita tadinya berdasarkan hanya memantau gitu. Beda dengan yang kelima sebagai apa? Manajer. Kalau sebagai manajer, guru itu gimana? Kita sebagai pemanage, jadi lebih bisa membimbing. Selain jadi tidak hanya untuk mengontrol murid saja, tapi membimbing juga bersama-sama dalam misalnya ada permasalahan yang harus yang harus diselesaikan, yang dialami oleh siswa yang tentunya harus diselesaikan. Nah, guru sebagai pemanajer ini jadi membimbing, membersamai, ya. Dan dalam prosesnya juga memberikan motivasi. Ayo bisa, jangan jangan kamu mah udah gitu. Nanya aku kebetulan kamu jadi hoyang udah kamu nah ya seperti itu kalau manajer. Memang karena kan anak itu tidak luput dari salah ya. Jadi berbuat salah itu bukan boleh ya, berbuat salah itu biasa. Tapi kedepannya ya yang harus diperbaiki. Nanti itu akan nyambung juga ke segitiga restitusi, nanti akan dibahas oleh Pak Reja ya. Nah bermulanya dari sini ya. Jadi kalau misalnya guru sebagai manajer lebih ke membimbing, lebih sebagai among belajar. Jadi kalau menurut saya ya, kalau misalnya manajer ini udah bisa mencakup jadi guru itu sebagai teman dia, sebagai pemantau dia, diakhiri dengan sebagai manajer gitu. Jadi membimbing anak tuh jadi dihuapkan sanes. Ya sok nyelesaikan masalahnya teh kamu kudu minta maaf kasih gitu teh. Enggak seperti itu. Tapi kalau dalam bahasa Sunda malah gedang heula. Ya kira-kira apa sih, bagaimana salahnya? Tidak apa-apa. Kira-kira kalau begini nanti hal yang harus kamu lakukan bagaimana sih gitu. Ya, itu sebagai manajer ya. Nah, tuh ada contohnya.
Kalau menghukum dengan nada tinggi, wah kamu tetap ikut tugas, kamu kasih hormat, kamu tugas saja. Ya. Ayah begitu. Kowe ya, betul membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu bapak sudah beritahu kamu, kumaha sih kamu tuh selalu saja mengecewakan ibu? Nah, kamu tuh tidak punya kak ibu. Kamu kamu kak ibu. Ya, terus sebagai teman, ayo dong, kamu tidak kesiangan naik, ikuti aturan sekolah. Cik atulah tolong bantu ibu bapak sekali gimana. Terus mengalir dengan awam kan hati-hatinya, ulah gitu-gitu diri. Ya bantu ibu teh sebagai teman. Ayah baiknya. Ya tapi tadi kan kata bu ibunya betul, melunjak. Nah, kalau memantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya. Nah, setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi, jangan diulangi lagi. Jadi sesuai dengan data. Oh salah dia konsekuensinya dia. Nah, kalau sebagai manajer kita tidak sudah malah pakai dapur. Kinten, rangke lebatnya di mana? Kamu tahu kesalahannya. Nah, ibu, ya, kan kira-kira pemitos terang. Kalau kata anak kira-kira bagaimana caranya supaya kamu bisa memperbaiki kesalahan kamu? Oh ya bu, berarti abisnya kedakiannya punya. Nah, itu yang diharapkan, ya. Bisa dipahami Bapak Ibu semuanya? Nah, coba sini. Pertanyaan yang pertama, kontrol manakah aku? Nah, Ibu Bapak sebagaimana sih? Yang pertama, ayolah lakukan dari Bapak dan Ibu ya. Kira-kira ini posisi kontrol sebagai apa? Ya. Ayolah lakukan dari Bapak Ibu. Ibarat ini menetap kritis di hidup Ibu. Nanti boleh ketemu seperti itu kan? Terus siapa tolong? Itu kan ketemu kayak gitu kan? Nah, lalu yang kedua, saya kesal sekali dengan kamu. Iya, ini kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Ibarat orang juga boleh gitu ya kalau ke anak. Yang ketiga, nah gitu. Apa rencana untuk menjalankan masalah ini? Jadi kira-kira dari yang 5 tadi menurut Bapak Ibu yang paling ideal yang mana? Manajer, iya betul ya. Jadi untuk bisa sebagai manajer itu kita tingkatan tadi kan menghukum, membuat rasa bersalah, Katimu sebagai teman di jumlahnya, Kaupat sebagai pemantau lebih betul, Alina sebagai manajer. Itu yang paling ideal. Mungkin itu Bapak Ibu dari saya mengenai 3 yang tadi ya, dari mulai kebutuhan dasar hidup manusia, motivasi perilaku manusia, dan juga posisi kontrol diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelas 11 ini
Ya, dimulai dari sekarang. Silakan. Misalnya kamu pengen angkat tulis, nanti kita simpulkan bersama-sama keinginan dari kalian di pihak masing-masing ya. bebas. Sip. Sip, ayo tempel, silakan tempel. Ada lagi yang belum menempelkan atau sudah semua? Sudah. Ya, KM-nya mana? Tentu ibu dong. Depan. Nindya tugasnya dicatat ya. KM kita baru menyimpulkan ya. Coba yang pertama ini ada apa Pak KM? Nah, dicabut. Menjaga kebersihan. Lalu coba deh ditulis nomor 1. Apa lagi nomor 1 teh? Menjaga kebersihan. Saling menghargai sama tenang. Nomor 2 berarti yang itu ya. Lagi. Yang ini ada apa sih Pak KM? Saling menghargai satu sama lain. Tadi nggak usah ditulis ya karena sama kan ya saling menghargai satu sama lain. Berarti ada di poin nomor 2. Ambil lagi.
saling menghargai dan tolong menolong. Berarti cukup di nomor 2 ya? Ya, cukup. Lagi. Menjaga dan menempatkan barang sesuai tempatnya. Menjaga apa? Menjaga dan menempatkan barang sesuai tempatnya. Menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Berarti masuk ke poin mana? Ya. Iya, poin 3 disiplin dan bertanggung jawab. Berarti nggak usah ditulis lagi ya? Ya, apa lagi itu? Saling peduli, menghargai dan membantu sama lain. Berarti masuk ke nomor 2. Ya, berarti tidak usah ditulis lagi. Ada yang baru, lanjut. Berpakaian rapi dan tepat waktu, menggunakan HP pada waktunya, lalu saling menghargai proses kerja. Berarti yang mana? Tapi ini ada Menggunakan HP pada waktunya. Itu ya, berbeda ya. Nah, ini bisa ditulis di sana. Ya. Menggunakan HP. Pada waktunya. Pada waktunya. Oke, lanjut. Meningkatkan solidaritas sesama teman, berarti masuknya kemana? Ya, nomor 2 ya. Ya, berarti nggak usah. Menjaga kebersihan kelas, berarti yang mana? Berarti nomor 1 kita pakai ini menjaga kebersihan kelas. Nah, gitu. Ya, lagi Memakai pakaian yang rapi dan sesuai dengan harinya. memakai serta pakaian yang rapi sesuai dengan harinya. tapi tulis dulu kan biar nanti kita hapus ya. Coba tulis dulu nomor 5 apa? Memakai pakaian yang rapi dan sesuai dengan harinya. Memakai pakaian rapi dan sesuai hari. Dan sesuai hari. Oke, coba apa lagi? Saling menghargai dan saling menghormati sesama teman. Ada dalam poin tidak? Nomor berapa? 2. Berarti udah ya. Lalu apa? Menggunakan pakaian yang rapi dan bersih. Berarti udah 5 ya. Lanjut. Ingin semua kompak dalam kegiatan. Dalam acara sekolah. Dari tadi banyak banyak kompak, tulis aja deh. Berarti mening apa ya? Kalimatnya harus kompak, berarti apa? Meningkatkan, dengan meningkatkan berarti membuat supaya apa ya? Apa ya? Langsung aja kompak dan kompak. Kompak dalam kegiatan acara sekolah. Ya, Nah, bisa. Kompak Dalam kegiatan atau acara sekolah. kompak dalam kegiatan atau acara sekolah. Lanjut, Pak M. Ambil lagi. Datang tepat waktu
berdoa sebelum belajar. Nomor 7, berdoa sebelum belajar. Oke, kita lanjut. Baca lagi. Berpakaian sesuai harinya. Ada? Membuang sampah pada tempatnya. Tadi masuk ke mana? Menghargai satu sama lain. Ada? Berpakaian rapi. Ada? Datang tepat waktu. Sudah. Lanjut. 3 lagi. Saling menghargai, harus saling kompak. Ada? Lalu, 2 lagi. Menjaga kebersihan di lingkungan kelas. Ada? Apa? Ada. Saling menghargai sesama teman. Ada? Dua. Iya. Terima kasih. Tepuk tangan. Dan kalian boleh duduk kembali. Ya, jadi hasil dari keinginan-keinginan kalian yang barusan dituangkan di dalam keinginan ini bisa kita simpulkan. Yang pertama adalah menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, saling menghargai sesama teman. Yang ketiga, datang tepat waktu. Yang keempat, menghargai pada waktunya. Memakai pakaian yang rapi dan sesuai hari. Keenam, kompak dalam kegiatan aktivitas sekolah. Yang ketujuh, berdoa sebelum belajar. Sepakat semuanya? Sepakat. Berarti ini adalah keyakinan kelas kita yang telah kita sepakati. Jadi harus kita laksanakan ya. Jadi ini bukan semata-mata peraturan yang dibuat satu pihak, tapi ini dibuat oleh kita semua. Jadi kita bertanggung jawab untuk menjalankannya ya. Ini berarti udah fix ya. Keyakinan kelas 11 TKJ 3. Ya. Sepakat ini? Sepakat. Kita ini dituangkan nanti di bisa di kertas, bisa juga di apa? Di karton ya. Nah nanti di bawahnya ditandatangani oleh KM sebagai wakil dari kalian dan nanti ditandatangani oleh ibu. Nanti kita pajang di kelas ya. Jadi kita tiap mau belajar setiap apa kalian bertanggung jawab. Oh mana keyakinan kelasnya sudah ada, berarti ini yang harus dijalankan. Mengerti? Iya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang pembuatan keyakinan kelas telah kita laksanakan, telah kita buat ya. Sekarang kita lanjut kembali ke materi pembelajaran. Ya, disiapkan materi pembelajaran.